aku mau ngajak sih, lebih ke mau ngajak ke Gen Z sekarang Ya. untuk mulai punya dana darurat. Oke. Karena penting banget menyisihkan kalau udah punya pendapatan, 10-20% mungkin pendapatannya disimpan untuk dana darurat. Kadang orang persepsinya suka salah nih Pak. Oke. Mentang-mentang Duta Damai dari mana? Dari BNPT. Wah, Oh, iya. yang nyari teroris ya gitu. Beda. Iya, udah terlihat seram gitu. Karena saya sendiri juga pernah mendapatkan pesan undangan pernikahan dari teman saya. Setelah itu saya langsung mengeluarkan teman saya dari seluruh grup. Karena pasti itu WA-nya dihack. Nona manis, abang ganteng. Dunia harmonis, kita anteng. Wih, cakep. Mbak Desi, kita lanjut ngobrol lagi. Oke, baik. Iya. Jadi tadi Mbak Desi cerita bahwa Mbak Desi juga berperan di bidang komunikasi visual. Iya, betul. Boleh nggak cerita apa sih tugasnya komunikasi visual itu dalam suatu bidang atau suatu organisasi gitu? Iya. Jadi saya di komunikasi visual sendiri itu tugasnya adalah membuat visualisasi dari konten tulisan. Oke. Kalau di Duta Damai itu kan ada 3 bidang ya Pak ya. Ada IT, ada penulisan, dan DKV. Nah DKV-nya sendiri itu dia lebih ke visualisasinya. Nanti untuk bagian markomnya ada lagi sendiri. Oh gitu ya? Iya, jadi saya lebih ke visualisasi dari produk tulisan itu sendiri. Oke, sebenarnya background dirimu itu apakah juga dari komunikasi visual atau bidang lainnya? Kalau saya dari pendidikan ekonomi ya. Jadi dari orang ekonomi masuk ke dunia DKV gitu. DKV ya. Lebih ke hobi aja sih itu. Gitu ya, tapi bisa dipelajari kok ya? Iya betul, bisa dipelajari. Menarik banget. Nah kita juga mau bahas nih tentang peran Mbak Desi sebagai brand ambassador di Pegadaian. Boleh cerita nggak konten-konten yang sudah dibuat itu apa aja? Untuk di Pegadaian sendiri kebetulan baru 1 bulan. Nah itu mereka menargetkan 1 bulan itu 4 konten. Konten yang dibuat lebih ke education tentang investasi kekinian untuk Gen Z sih Pak. Investasi kekinian, kemudian aware terhadap dana darurat, dan juga lebih ke tabungan emas. Tabungan emas. Ya, produk dari Pegadaiannya sendiri. Boleh cerita nggak tadi menarik banget tentang investasi kekinian untuk Gen Z. Seperti apa ya contoh-contoh investasi kekinian di Pegadaian yang bisa dicoba oleh Gen Z? Ya oke, sedikit cerita. Jadi untuk Gen Z sekarang kan banyak sekali yang mereka cuman hangout aja, hahaha tanpa memikirkan apa yang akan terjadi ke depannya gitu kan. Nah aku mau ngajak sih, lebih ke mau ngajak ke Gen Z sekarang untuk mulai punya dana darurat. Karena penting banget menyisihkan kalau udah punya pendapatan, 10-20% mungkin pendapatannya disimpan untuk dana darurat. Karena dana darurat itu menurut saya seperti perlindungan finansial lah ya, untuk hal-hal yang nggak terduga tiba-tiba terjadi seperti itu. Menarik banget. Dan untuk investasi kekiniannya itu mulai dari yang tidak terlalu pricey lah kalau untuk Gen Z apa ya. Gak mungkin kan kalau saya dengan target audien yang seumuran saya membuat investasi yang obligasi, pasar saham pasti kan orang-orang awam kan belum cukup modal untuk ke sana gitu kan ya. Jadi investasi yang saya edukasi lebih ke tabungan emas yang murah, mudah, aman, dan terpercaya, bisa mulai dari 50.000 aja. Oh bisa 50.000 aja? Iya. Wow. Caranya gimana tuh Mbak?
Kalau dari Pegadaian sendiri mereka punya aplikasi Pegadaian Digital. Dan di situ ada informasi mengenai harga jual dan juga harga beli emas. Bisa nabung emas juga di situ. Ada juga cicil emas. Dan ada produk-produk lainnya. Ada bisa selain tadi produk investasi, bisa juga kayak bisa buat top up, bisa buat bayar tagihan gitu sih. Kalau untuk overall aplikasinya. Tapi yang di highlight saat ini untuk seorang BA, mereka harus bisa mengeducate Gen Z zaman sekarang agar aware terhadap dana darurat dan investasi untuk masa depan. Wah, luar biasa Seperti banget. itu, Pak. Iya. Sejauh ini bagaimana menurut Anda soal interest atau minat dari Gen Z untuk nabung di emas? Kalau untuk minat sendiri, Pak, lumayan banyak ya yang berminat di investasi emas ini. Sekitar 70% responden dari question and answer saya di Snapgram itu menyatakan kalau mereka tuh berminat investasi emas. Karena emas ini nilainya liquid ya Pak ya, untuk beberapa tahun ke depan gitu. Kalau mungkin tabungan bisa berkurang. Nah kalau emas ini dia malah cenderung harganya selalu naik setiap tahunnya. Gitu. Jadi sangat menguntungkan untuk jangka panjang sih. Gitu ya? Iya. Wah, menarik banget. Oke, jadi umur berapa paling cepat bisa nabung di tabungan emas ini? Ya, itu bisa mulai 17 tahun. 17 tahun udah mulai bisa ya? Ya, saat seorang itu punya KTP sih. Karena syarat pendaftarannya memakai KTP. Memakai KTP? Iya, betul. Oh iya. Jadi kalau orang nabung emas itu berarti dia nggak harus memiliki emas ya? Jadi itu nggak hasil misalkan saya nabung 5 juta, nanti ketika saya 1 tahun lagi saya bisa ambil emas 5 juta, bukan gitu ya? Jadi ini betul-betul tabungan emas itu seperti investasi aja ya? Iya. Kalau tabungan emas di Pegadaian ini bentuknya memang saldo. Namun saldo ini bisa ditukar oleh emas batangannya. Oh bisa juga ya? Iya, ketika nilainya sudah mencukupi, Pak. Oh diambil di mana nanti emas batangannya? Di kantor cabang terdekat yang pertama kali kita mendaftarkan tabungan emas. Oke. Dan kantor cabang Pegadaian banyak ya tentunya ya? Iya, sudah banyak tersebar sih. Di setiap daerah pasti ada. Wow, luar biasa. Wah, menarik banget ya. Jadi tertarik nih teman-teman untuk mulai tabungan emas Pegadaian. Menarik banget Mbak Desi terkait pengalamannya sebagai brand ambassador. Boleh cerita nggak ini satu pertanyaan lagi soal bagaimana sih menjadi brand ambassador yang baik gitu, yang efektif menyampaikan keunggulan atau hal-hal yang terkait pertanyaan dari suatu produk atau brand? Tentunya sebagai brand ambassador sendiri tujuan kita adalah mengeducate ya. Kita bisa dikatakan kalau untuk baik itu kan relatif ya Pak ya, pandangan setiap orang. Yang pasti ketika audiens itu merasa ada feedback dari mereka, ada yang lebih kepo atau bertanya-tanya mengenai produk atau brand yang kita kenalkan, di situ mungkin kita sudah merasa berhasil gitu, berhasil memperkenalkan produk atau brand kepada audiens di sosial media, gitu sih Pak. Oke, jadi bring awareness lah ya, memberikan kesadaran tentang adanya produk ini. Iya. Menarik banget. Terima kasih Mbak Desi. Iya. Oke Mbak Desi, kita akan lanjut lagi nih ke topik selanjutnya, yaitu tentang pengalaman Mbak Desi sebagai Duta Damai. Boleh cerita nggak Mbak, bagaimana pengalaman Mbak Desi sebagai Duta Damai ini dan kira-kira tantangan apa yang dihadapi? Oke, baik. Sebelumnya saya mau memperkenalkan dulu ya Pak, Duta Damai itu apa. Jadi Duta Damai sendiri merupakan mitra strategis dari BNPT RI. Dan mereka membentuk Duta Damai untuk tindakan preventif
terhadap terorisme gitu. Kalau duta damai nggak mungkin kan kita mencari-cari teroris gitu. Kadang orang persepsinya suka salah nih Pak. Mentang-mentang duta damai dari mana? Dari BNPT. Wah, yang nyari teroris ya gitu. Beda. Iya, udah terlihat seram gitu. Jadi sebenarnya kita lebih ke preventif atau pencegahan supaya sel-sel terorisme itu nggak masuk di anak muda maupun jangan sampai terjadilah seperti itu. Kalau untuk pengalaman sendiri, saya bergabung sejak tahun 2020. Udah cukup lama ya? Iya, pertama kali pengukuhan itu tahun 2020, saya masih sebagai anggota. Di situ banyak sekali sih yang saya dapatkan. Mulai dari bagaimana cara membuat konten perdamaian di dunia maya gitu. Jadi sebelumnya itu namanya Duta Damai Dunia Maya. Dia fokusnya hanya membuat konten perdamaian di sosial media. Kalau mulai per 2023 kemarin, BNPT RI sudah meresmikan Duta Damai Dunia Maya menjadi Duta Damai BNPT RI. I see. Seperti itu. Kalau tantangannya sendiri paling bagaimana kita menyampaikan konten yang tidak memprovokasi masyarakat. Karena sekarang kan banyak sekali di sosial media itu konten-konten yang ujaran kebencian, hoax, kemudian konten-konten provokasi yang memecah belah gitu. Jadi dari Duta Damai sendiri tantangannya adalah gimana cara membuat Gen Z itu teredukasi mengenai paham-paham ideologi yang tidak radikal, deradikalisasi, anti teroris gitu. Itu secara kita buat se-easy mungkin lah. Untuk dipahami ya? Iya, betul. Nah, konten-kontennya itu seperti apa contohnya? Boleh nggak cerita soal konten yang dibuat gitu sehingga mahasiswa atau anak-anak muda itu relate ya untuk tidak ikut gerakan radikalisasi? Konten yang dibuat bisa berupa konten feed atau konten reels. Nah, kalau di Duta Damai itu ada beberapa program. Contohnya ada Favanik, itu fakta-fakta unik. Kalau di masa sekarang ini kita lagi bahas fakta-fakta unik dari pemilu. Atau fakta-fakta unik dari film yang kemarin baru tayang, 13 Bom di Jakarta itu. Kemudian, kenapa tuh, ada tentang apa ya? Itu tentang pengeboman 13 bom yang akan diledakkan di Jakarta. Lebih filmnya lebih ke itu sih, motif kenapa orang itu bisa terjerumus menjadi teroris. Cara berpikir yang menurut saya tuh kurang benar gitu dalam menanggapi situasi. Gitu. Kalau kemudian ada lagi cara penyampaiannya supaya easy ya diterima di audiens, khususnya untuk anak muda. Itu ada juga program santun. Jadi lewat pantun. Santun itu santai berpantun. Contohnya gimana tuh? Kayak kita menyampaikan pesan perdamaiannya tuh lewat pantun. Boleh dicoba nggak satu? Nona manis abang ganteng, dunia harmonis kita anteng. Wih, cakep. Itu salah satu pesan-pesan perdamaian bisa lewat konten reelsnya, itu salah satunya santun. Favanik, santun. Iya, kemudian ada juga quote tentang perdamaian dan juga quote semangat juga untuk semangat bekerja ya. Iya, betul. Sekarang kan banyak yang mereka kurang lah, maunya yang instan aja gitu. Dan kalau nggak dapat sesuatu yang instan, mereka cenderung frustasi ya? Iya, betul. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat orang itu kadang-kadang berubah jadi seorang yang radikal? Itu ada diajarkan juga nggak? Boleh cerita nggak ya tentang itu? Yang saya paham sih sebenarnya mereka itu berpikirnya berbeda ya dari kita. Misalnya menanggapi sebuah isu tapi dengan sesuatu yang lebih ekstrim. Kalau dari film yang 13 bom di Jakarta itu saya belajar dari yang leader yang pembuat bomnya itu. Dia berpikir kalau dengan memusnahkan semua manusia itu akan ada kehidupan baru yang membuat dia tuh tidak susah gitu.
Agak menyimpang memang ya. Iya, jadi dia ingin mematikan semua manusia gitu. Wah, ekstrim banget ya. Iya. Jadi untuk mengubah pandangan-pandangan seperti itu memang butuh edukasi Iya, yang betul. relate ya. Iya, betul. Iya. Ada cerita nggak gimana orang-orang yang terekspos dengan uh, hasil-hasil misi perdamaian atau konten-konten perdamaian ini, mereka jadi tercerahkan gitu. Ada nggak cerita-cerita menarik tentang orang ini setelah baca konten-kontennya itu, terima kasih ya Kak, kita sekarang jadi berpikir tentang bagaimana mencari persamaan daripada perbedaan gitu. Iya. Kalau itu lebih feedback dari audiens Iya, ya Pak. iya. Kalau feedbacknya sih mereka cukup baik ya. Bisa banyak yang bilang, oh dengan ngelihat konten ini jadi lebih tahu ya kalau ternyata perbedaan itu bukan salah satu alasan untuk kita saling membenci dan memberikan ujaran kebencian. Oke. Saling perpecahan Iya. gitu. Oke. Seperti itu sih. Oke, jadi mereka berusaha mencari sesuatu yang positif dari berbagai hal ya. Oke. Nah, terkait hoax, bagaimana nih kita bisa menanggapi hoax, terutama di masa-masa pemilu ini, tentunya semua orang pengen menang, dan kadang-kadang terjadi orang mulai membuat hoax terhadap pihak lain. Apa yang biasanya dilakukan atau bisa dilakukan melalui sosial media untuk mendorong agar hoax ini tidak terjadi gitu? Oke, terkait hoax sendiri ada sekitar 312 isu hoax. Oke. Dan kontennya udah 2.882. Kebanyakan itu dari Facebook ya Pak ya. Wow. Facebook Biasanya ya? ibu-ibu Facebook gitu. Wah, ngeri ya. Bapak sendiri main Facebook? Saya main Facebook, tapi saya biasanya konten Instagram saya itu langsung di-repost di Facebook. Jadi nge-direct atau ter-repost lah di Facebook otomatis. Iya, betul. Menanggapi hoax juga nih Pak. Kalau di masa pemilu seperti ini mungkin sekarang sudah mulai meredam ya. Karena masa kampanyenya sudah berakhir kemarin. Nah, untuk kemarin juga banyak sekali sebenarnya sosial media atau itu sangat positif untuk berkampanye, menyampaikan visi misi dari semua paslon. Namun yang bikin catatan di sini adalah mereka yang saling memprovokasi, saling memberikan ujaran kebencian, dan itu akan memecah belah. Di mana hoax juga banyak tersebar ya Pak ya. Karena ternyata saya pernah ikut workshop itu berita yang memang sudah ada judulnya, itu judulnya bisa diedit loh Pak. Berita yang sudah ada judulnya bisa diedit? Iya. Wow. Jadi terus di capture, di share dengan orang awam yang tidak tahu pasti langsung di forward. Wah, ngeri banget ya. Iya, betul. Bahkan video sekarang dengan deepfake bisa diubah ya. Iya, betul. Orang ngomong apa, mulutnya diubah jadi kata-katanya berubah, mulutnya juga cara bilangnya berbeda ya. Iya, betul. Apalagi dengan adanya AI juga ada plus-minusnya juga nih. Bisa mengubah suara orang. Iya. Wow. Iya. Nah, kalau untuk di pemilu sendiri juga banyak sekali hoax. Salah satunya itu kemarin ditemukan undangan untuk DPT. Apa pemilih. Undangan yang dikirim via WA. Namun formatnya itu semacam APK gitu. Oh, wow. Nah, tapi ketika dibuka sebenarnya itu masuknya ke Telegram. Dan dari situ para hacker itu bisa menyadap melalui pesan. Jadi nanti akan dikirimkan kode OTP. Setelah itu mereka akan dapat mengambil alih WhatsApp kita juga, kontak kita. Nah, kalau undangan tersebut di-share lagi ke kontak-kontak lain, mereka bisa membobol m-banking juga. Jadi sangat berbahaya. Mengerikan sekali ya. Iya. Wah, jadi kejahatan digital itu sekarang harus sangat diperhatikan ya, karena banyak sekali cara-cara orang untuk bisa menyebarkan hoax, menyebarkan kebencian, kerugian gitu ya. Iya. Itu salah satunya yang dulunya itu undangan pernikahan itu Pak, yang viral. Ya itu sekarang mereka menjadi, karena mungkin lagi masa pemilu ya Pak, jadi digantinya dengan undangan pemilihan undangan untuk nyoblos. Nyoblos. Iya, betul. Jadi begitu kelihatan itu harusnya di blok langsung ya?
Iya. Nggak usah ditekan atau Iya, diapa. karena saya sendiri juga pernah mendapatkan pesan undangan pernikahan dari teman saya. Setelah itu saya langsung mengeluarkan teman saya dari seluruh grup karena Wow. pasti itu WA-nya dihack. Iya. Jadi Wah, harus berhati-hati untuk mengklik sesuatu. Harus kita pastikan sumbernya benar. benar ya. Gitu. Wah, Itu menarik salah banget. satu dampak hoax yang sangat berbahaya ya. Bisa merenggut saldo ATM kita. Bukan nyawa tapi saldo ATM kita ya. Iya, betul. Iya benar, luar biasa. Pertanyaan terakhir nih Mbak Desi. Ada nggak tips untuk menanggulangi hoax? Untuk tips menanggulangi hoax, pertama kita harus cek dulu apabila ada berita atau konten-konten yang judulnya itu provokasi. Jadi kita cek dulu, cari di Google, searching, karena sekarang gambar hoax juga udah banyak Pak, itu bisa di searching di Google juga. Jadi kita bisa bandingkan mana yang hoax, mana yang enggak. Kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan adalah saring sebelum sharing. Saring sebelum sharing? Iya, itu penting banget ya. Kemudian yang ketiga nih, penting banget kita bisa cek fakta. Di mana tuh cek faktanya? Nah, ada website terpercaya untuk cek faktanya. Yang pertama ada di cekfakta.com. Yang kedua ada turnbackhoax.id. Dan itu ada bot untuk ngecek hoax juga loh Pak. Gitu? Iya. Jadi chatbot yang kita bisa ajak ngobrol gitu ya? Iya, ada. Mungkin nanti nomornya bisa ditulis di sini ya Pak. Boleh. Karena ini buat Gen Z juga nih biar nggak termakan hoax ya. Banget. Di situ kita bisa chat. Ya. Nanti ada keywordnya, tinggal masukin aja apa yang mau kita cari dan nanti dia akan membalas bahwasannya berita itu hoax atau tidak. Wow. Udah jadi langsung chat, tanya ini hoax atau enggak, dia langsung kasih balikan. Di situ juga ada call center untuk pengaduan juga. Kalau misalnya kita menemukan hoax, bisa di situ. Atau di website turnbackhoax.id. Bisa dicek. Kamu Gen Z jangan lupa cek. Siap, jangan lupa ya cek website-website anti hoax ini. Ya, betul. Terima kasih banyak Mbak Desi untuk sharing insight-nya. Hari ini kita banyak belajar ya teman-teman Gen Z, mahasiswa. Jadi teman-teman jangan lupa kalau ada hoax, saring dulu baru sharing. Sampai jumpa lagi di podcast Hive Intelligence berikutnya dengan tamu-tamu yang spesial juga. Dan selamat belajar, selamat bekerja dan sukses selalu. Bye-bye.